para suster, frater, bruder, romo, teman-teman seminaris yang terkasih, para ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Sabda Tuhan yang kita renungkan pada peringatan wajib Santo Vincentius A. Paulo hari ini mengingatkan kita untuk peduli kepada sesama kita. Punya kepedulian, care kepada sesama kita. Kita mendengar dan juga kita pernah tahu ada istilah dalam bahasa Latin homo homini socius. Homo homini socius. Kita adalah sesama bagi yang lain. Jangan sampai kita menjadi sebaliknya, homo homini lupus. Homo homini lupus. Manusia sebagai serigala bagi yang lain. Kehadiran Santo Vincentius A. Paulo ini sungguh-sungguh menampakkan wajah sosial gereja yang peduli, yang punya perhatian kepada orang miskin, orang kecil, bahkan mereka yang terlantar. Vincentius ini seorang anak petani Perancis yang miskin, dan sejak kecil dia mempunyai kepekaan juga untuk orang-orang yang kecil dan orang-orang yang miskin. Dari pengalaman inilah kemudian menggerakkan dia ketika menjadi imam bagi orang-orang miskin, orang-orang kecil. Dan dikatakan dalam riwayat hidupnya, dia ini memberi perhatian kepada para narapidana yang bekerja di kapal-kapal pelayaran. Ia mendirikan rumah sakit dan juga wisma bagi anak-anak yatim piatu dan orang yang lanjut usia. Ia juga mengumpulkan donasi untuk disumbangkan ke daerah-daerah misi. Dan masih banyak hal lagi yang dia buat. Maka ketika dia ditanya apakah itu merupakan sifat dasarnya, lalu dengan rendah hati Vincentius ini mengatakan, jika bukan karena kasih karunia Tuhan, aku ini seorang yang keras, kasar, dan mudah marah. Bagi saya ungkapan Vincentius ini sangat inspiratif. Ya. Jika bukan karena kasih karunia Tuhan, aku ini seorang yang keras, kasar, serta mudah marah. Dari sosok pribadi Vincentius ini kita tahu bagaimana yang menggerakkan itu adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Dan bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini juga mengingatkan kita semua bagaimana melayani dengan kasih. Bukan dengan arogan, bukan dengan kesombongan atau tinggi hati. Maka Yesus memeluk dan menempatkan anak kecil tadi sebagai ilustrasi, mengingatkan para murid dan juga kita semua agar beri perhatian kepada orang kecil, orang yang lemah. Ada penafsir kitab suci yang menyebut atau mengatakan Yesus mengambil anak sebagai ilustrasi ini bukan karena anak itu lucu, bukan karena senyumannya, tetapi karena kerapuhannya, kelemahannya, ketidakberdayaannya, serta ketergantungannya kepada orang lain. Anak kecil seringkali kurang dihargai dan diperhitungkan karena dianggap belum mempunyai pengetahuan yang memadai tentang hal ilmu kehidupan ini. Tetapi Yesus menempatkan anak kecil di tengah-tengah para murid, di tengah-tengah gereja. Artinya apa? Artinya yang seharusnya berada di tengah-tengah gereja, yang menjadi pusat perhatian dan pelayanan gereja adalah mereka yang kecil, mereka yang lemah, miskin, terlantar, tertindas, dan tak berdaya. Maka identitas gereja itu kan kalau di Semarang itu PGPM ya, pengurus gereja Papa Miskin.
Inilah identitas bagaimana kita mempunyai opsi untuk peduli dengan orang miskin dan bersama orang miskin. Maka marilah saudara-saudariku, kita mohon kepada Tuhan rahmat, hati yang penuh kasih dan jiwa yang gembira untuk melayani mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan semoga Tuhan sungguh-sungguh menjadi pusat perhatian kita untuk peduli kepada orang kecil. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan.